konstituen ataupun para kordes yang ada di Dapil 6 nanti akan banyak peluang lowongan pekerjaan di dapur gizi. Semoga Mbak Nafa, terima kasih. Yang tidur saat sidang ya itu perlu dicitak gitu. Yang tidur saat sidang perlu dicitak gitu. Mbak Nafa, saya tinggal di belakang mana sih? Mbak Nafa, saya tinggal di belakang Senayan. Aduh, kelelep. Mbak Nafa, gimana tanggapannya tentang gaji naik? Nggak ada gaji naik, guys. Sama sekali nggak ada gaji naik. Nggak ada. Jadi itu tuh permasalahannya kemarin itu, statementnya itu bikin rancu banget, makanya jadi viralnya tuh luar biasa. Tidak ada kenaikan gaji DPR sama sekali. Yang ada itu kompensasi untuk rumah karena tidak ada rumah jabatan lagi. Kenapa harus ada rumah jabatan? Karena biasanya ya itu tadi yang aku bilang, bahwa tidak semua anggota DPR itu mempunyai rumah di Jakarta, dikarenakan kan itu banyak yang dari luar kota ya, dari Surabaya. Nah, kebanyakan kayak yang dari Surabaya kan ada tuh teman-teman aku yang dapilnya di Surabaya, yang dapilnya di Padang, Kak Cindy, terus Kak Nana yang dapilnya di Palangkaraya. Mereka kan tidak punya rumah di Jakarta, jadi mereka harus kontrak. Mereka harus menyewa rumah yang paling tidak deket dari DPR gitu, yaitu Senayan. Nah, harga kontrakan di Senayan itu kan nggak murah ya. Rata-rata itu kalau seandainya apartemen itu sebulan ada yang 50 juta, 54 juta, sekitar segituan. Karena kalau seandainya aku tinggal di Bintaro aja, ini macetnya tuh kayak gini. Ini aku udah setengah jam sendiri nih guys, dan sidang paripurna itu jam 9.30. Jadi memang rada PR, kalau kayak di Bintaro aja PR banget. Jadi kayak untungnya mantan suami aku kan rumahnya di Kuningan ya. Jadi aku sebenarnya bisa nginep di situ dulu, terus habis itu lebih deket sih kalau ke DPR. Cuman kan anak aku sekolahnya di Bintaro. Jadi aku harus siap-siapin dulu dong pagi-pagi buat anak aku, karena kan kasihan juga dia kalau nggak lihat mamahnya pagi-pagi. Dengan dapil tanggal 25 guys. Aku setiap bulan ke dapil. Terus masih ada tunjangan ini, tunjangan itu, nggak ada itu. Kayak reses itu diwajibkan untuk buat rakyat, bukan buat kita. Uang reses itu buat rakyat. Jadi kalau seandainya kayak kemarin contohnya ya, ada beberapa warga aku, ada beberapa yang kayak kemarin kita lagi apa itu yang anaknya beli tabung gas kayak gitu. Terus kan yang tabung oksigen. Itu kenapa dia sakit apa? Komplikasi gagal ginjal. Komplikasi ini kayak jantung bocor, komplikasi gagal ginjal. Itu jadi kan keluhan-keluhan itu banyak banget ya. Aspirasi itu kan banyak sekali ya. Setiap bulan itu selalu ada puluhan. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu uang reses itu buat itu. Nggak bisa, uang reses itu bukan buat kita. Itu semuanya buat bantuin rakyat. Gitu. Kalian main deh ke dapil aku.
Kalau ini dapil aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau ini aku di dapil aku ya, aku ngurusin wargaku, ngurusin rakyat aku. Aku dapil 6. Dapil 6 itu Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang Kota, Magelang Kabupaten. Secang Magelang nggih termasuk nggih. Niku termasuk. Rakyat mana? Rakyat dapilku. Lulusan SMA itu kan ya cuman yang apa buzzer-buzzer pada melintir-melintirin apa segala macam itu ya, biarin aja. Kalian ngecek-ngecek aja aku kuliah di mana sekarang. Kan tinggal dicek. Mbak Nafa, gaji DPR naik ya. Itu tadi udah dijelasin toh ya. Tadi udah dijelasin tidak ada kenaikan gaji DPR, itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Itu tuh kompensasi untuk tunjangan rumah, karena sekarang itu anggota dewan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya, gitu. Saya di Komisi 9. Mbak Nafa, saya dari Wonosobo. Hai Wonosobo. Solusinya biar nggak macet, itu gubernurnya toh ya, tugasnya gubernurnya. Kalau saya percaya dengan kinerja Bu Nafa, amin. Terima kasih. Mbak Nafa, salam dari Kupang, NTT. Halo NTT. Iya loh, itu viral banget itu soal naik-naik gaji itu, jadinya ngawur itu. Masa sampai ditulisnya sampai 158 juta, waduh itu ngarang itu. Super duper 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 ngarang itu. Iya, umurku udah banyak guys. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Gitu.
Turunkan Sri Mulyani. Hah, guru itu beban negara kata siapa? Mau tanya kerja DPR apa? Kamu dapil berapa? Yang mau tanya kerja DPR itu apa aja? Aku mau tanya balik dong, kamu warga mana, dapil mana, wakilmu siapa? Kata Menteri Keuangan, Bu. Oh ya? Kompensasinya 3 juta per hari. Enggak, mana ada, kan aku yang terima gaji. Itu makanya aku kaget banget pas waktu dia terus abis itu dihitung-hitung sama dia, DPR bisa gajinya 158 juta per bulan. Hah? Sekonti 1,158 leng ngitung ki piye, belum reses. Reses itulah ya buat rakyat toh ya. Kok nggak dihitung gitu loh, maksudnya kita sebagai anggota dewan yang kita urusin 5 kabupaten gitu ya. Kalau ngedabrus ya kamu bukan, berarti kalau kamu bilang gedabrus berarti kamu bukan orang dapilku, kamu bukan konstituenku, kamu nggak dari dapilku gitu. Iya lo itu. Jadi untuk anggota, aduh apa tadi bilang? Nah itu aku juga belum dengar itu soal guru itu beban itu gimana sih? Itu itu penggalan atau gimana, ada apa statement yang panjangnya itu lagi ngomong apa? Lengkap nggak? Ngebahas apa Kak? Itu ngebahas soal pendidikan Indonesia, salah satu kan pilahnya kan guru. Kemudian tolong dong dinaikin jadi guru, terus guru sama dosen. Terus kemudian Sri Mulyani tanggapannya, jangan semua apa-apa negara, nanti guru sama dosen juga jadi beban negara. Beneran dia bikin statement kayak begitu? Kapan? Kemarin, seminggu apa 2 minggu lalu gitu. Astaga. Itu kan terkait dengan kemarin persoalan efisiensi anggaran. Kaitannya sama itu. Karena kan ada pernyataan bahwa 2026 gaji PNS tidak naik. Oh gitu. Baru minggu lalu. Jadi itu cukup. Kemarin kan sempat pas waktu festival di Monas ini kan Sri Mulyani kan naik apa tuh, odong-odong gitu lah. Wah, menterinya mana nih? Beban negara, guru beban negara. Dia pura-pura nggak dengar, dia tetap senyum-senyum. Wah, kacau banget sih itu Statementnya ya. Karena memang ada anomali statement para pejabat sih sekarang. Mereka menganggap pernyataan yang kontroversi itu dianggap menaikkan awareness mereka. Tidak peduli apakah itu kontroversi atau benar. Oh gitu. Termasuk Nusron Wahid kemarin yang bilang bahwa semua tanah di negara ini, itu ngawur banget itu. Negara gitu. Iya. Emang Mbahmu bisa bikin tanah? Iya, emang mbahmu iso nggawe tanah, wong tanah yang gone Gusti Allah, ngawur wae. Jadi mereka nyari engagement dari situ. Ada pengamat komunikasi. Iya. Jadi itu salah satu teori komunikasi apa ya, kontroversi lah. Wah. Ada
ada teori propaganda di situ yang kemudian mereka tidak peduli apa ya opini masyarakat itu seperti apa, tapi yang mereka peduli kan engagementnya, sejauh mana engagement itu bisa. Oh oke. Wah kacau. Ini masih live ya? Masih lah. Nanti juga. Astaga Tuhan. Aduh. Nggak lihat lah berita, cuman kan kadang-kadang ada beberapa berita yang ke-skip aja. Kalau lagi di dapil kan suka nggak ngelihat berita ya, karena kita kan kalau lagi di dapil bisa dari pagi udah kegiatan, sampai malam baru nyampe rumah, jadi nggak update kegiatan, nggak update berita. Mbak Nafa kemarin joget-joget nggak, aku kemarin nggak datang pas waktu 17 Agustusan, aku sakit guys. Halo Magelang. Mbak Nafa jawane pundi? Kulo Magelang kulo. Mbak Nafa, jalan desa masih banyak yang rusak. Kita ada nggak itu? Infrastruktur. Padat karya udah. Udah dikasih ke Pak Sugeng. Oh iya benar. Oh iya, nanti itu kita dapat yang itu ya Kak, listrik itu nanti aku ituin kamu ke Pak Sugeng ya. Follow up ke TA-nya Pak Sugeng. Itu 2026 juga itu pemasangan gratis listrik. Kayaknya listrik gratis ya buat 3.000 rumah ya.